Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan Yesus yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Dan kita akan beribadah di saat ini, karena itu mari kita memohon hikmat daripada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk berkat bagi kami, ada hari yang baru untuk kami isi dengan berbagai hal yang berkenan kepadamu. Tentulah kami membutuhkan akan firman, supaya kehidupan kami boleh terarah. Maka berkatilah kami, sehingga membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mengerti dan boleh berlakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan buka Lukas pasal 10 ayat 33 sampai ayat 35. Begini firman Tuhan. Lukas 10 ayat 33 sampai ayat 35. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa tidak terduga dari cerita Tuhan Yesus ini, bahwa yang memberikan pertolongan kepada orang yang hampir-hampir mati itu karena dirampok dan dipukuli oleh para penyamun, awalnya yang lewat imam, kemudian Lewi, tapi mereka tidak memberi pertolongan. Padahal mereka tahu akan firman. Ya, mereka hidup di seputar pelayanan bagi umat mengenai menyampaikan akan kebenaran dari Taurat. Tapi mereka tidak menolongnya. Tapi justru yang dianggap oleh orang Yahudi, ya, orang kelas 2 atau orang yang tidak diharapkan untuk memiliki satu akhlak, ya, kebaikan hati yang seperti apa yang mereka pikirkan, tapi justru itulah yang datang menolong, sebagaimana cerita daripada Tuhan Yesus ini. Dan dikatakan dari bagian bacaan ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang itu memberikan pertolongan karena apa? Di ayat 33. Karena tergerak hati oleh belas kasihan. Artinya, hatinya digerakkan oleh belas kasihan yang menggerakkan dia kemudian untuk memberi pertolongan secara baik, tapi juga tuntas. Pertolongannya berkualitas dan tuntas untuk memberi pertolongan kepada orang yang hampir-hampir mati itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian ini kita semua diingatkan bahwa bagaimana memberi pertolongan itu, ya, tidak melihat siapapun orang itu, apapun apa keberadaannya, siapa dia, tapi sebagai sesama manusia, apalagi sebagai orang percaya, semestinya kita senantiasa digerakkan oleh kuasa Roh Kudus untuk memberikan pertolongan. Ya, kita tidak menghitung-hitung untung dan rugi, ya, memberi pertolongan sebaik-baiknya. Bukankah ini yang Tuhan Yesus sendiri sudah nyatakan di dalam kehidupan, ya, kita sebagai orang percaya? Siapa kita sehingga kita harus ditolong? Siapa kita sehingga kita harus diselamatkan? Apa jasa kita sehingga Tuhan harus memberikan nyawanya bagi kita? Nah, berangkat dari itu semua, saya kira yang menggerakkan
hati setiap orang percaya untuk saling menolong, saling memperhatikan dengan memberi yang terbaik satu dengan yang lain, siapapun dia. Bukankah ini kasih yang Tuhan Yesus sudah ajarkan bagi kita? Ya, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat seorang Samaria ini yang tidak dianggap, tidak diperhitungkan, tapi justru dia yang memberikan pertolongan, ya sebenarnya juga mau mengkritik ya si ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah sesamaku? Dengan kisah ini, Tuhan Yesus sebenarnya mau memberikan revolusi bagi orang itu. Revolusi berpikir bahwa pertanyaannya ialah, siapakah sesamaku? Tapi dengan ilustrasi ini, maka Yesus mau merubah pikirannya. Yesus tidak saja hanya memberikan satu metode yang baru. Sebab untuk apa satu metode tanpa ada perubahan? Ya, tapi Yesus dengan ilustrasi ini mau merubah cara pandang daripada ahli Taurat itu. Dengan kisah ini, sama saja dengan Tuhan Yesus mau mengatakan begini, kalau awalnya kamu mengatakan, siapakah sesamaku? Dengan kisah ini sebenarnya Tuhan Yesus mau merubah pikirannya dengan dia harus memiliki sebenarnya satu pertanyaan. Sudahkah saya? Atau bagaimana supaya saya menjadi sesama terhadap orang lain? Dan itu yang harus ada dalam pikiran kita. Jangan sampai kita berpikir, siapakah sesamaku? Artinya ini mau menggambarkan saya begitu eksklusif, orang lain tidak selevel dengan saya. Sehingga yang saya beri pertolongan kepada orang-orang yang layak saja. Tapi bukankah Yesus tidak seperti itu? Maka biarlah dalam revolusi ini, baik ahli Taurat, tapi juga kita semua, kita harus berpikir bahwa sudahkah dan bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi dan disebut sesama ya terhadap sesamaku ya. Dan yang terakhir dari bagian bacaan ini adalah bagaimana pertolongan daripada orang Samaria itu yang tuntas, tapi juga orang Samaria itu dia memberi pertolongan tanpa melihat keadaan yang ada di sekitar. Sebab bisa saja dia dirampok, ya. Bisa saja kemudian dia yang mendapat kesusahan, ya. Dia tidak melihat, ya. Sebab begini, ya, Ibu Bapak Saudara, kita berbuat baik, kemudian mendapatkan penghargaan itu biasa. Tapi kalau kita berbuat baik, menolong orang, kemudian imbalannya adalah hal-hal yang buruk, maka ini hal yang berbeda, ya, yang semestinya harus menjadi bagian kita. Sebagaimana teladan Yesus, dia berbuat baik, tapi justru dia harus menderita. Dan kita dimungkinkan untuk itu. Orang Samaria itu, dia tidak berpikir panjang karena tergerak hatinya, dia beri pertolongan. Dia beri pertolongan tanpa berpikir hal-hal buruk yang bisa dia timpa, tanpa berpikir orang ini tidak dapat membalas apa yang nantinya dia berikan, tanpa berpikir orang ini siapa, apakah orang ini bisa menjadi rekan bisnis. Nah, dia tidak pernah berpikir untuk itu, tapi berpikir dari hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Biarlah kita dalam melakukan sesuatu, kita melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, apapun konsekuensinya. Maka Tuhan berkati dan menolong kita sekarang sampai selamanya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk merevolusi cara berpikir kami. Sudahkah kami mau untuk dengan segala apa yang Engkau beri,
Sudahkah kami menjadi sesama atas tetangga kami, orang-orang di sekitar kami, bahkan mungkin orang yang membenci kami? Sudahkah kami menjadi sesama kepada mereka dengan apa yang Engkau beri untuk kami jadi berkat bagi mereka? Tapi sudahkah di dalam kehidupan kami, kami terus melakukan kasih Kristus, terus-menerus melakukan itu sampai Engkau datang kembali, walaupun kami harus menghadapi konsekuensi-konsekuensi dari tindakan berbuat baik kami, bahkan tidak seperti yang kami pikirkan. Sulit, tapi tidak ada yang mustahil ketika Engkau menggerakkan hati kami dengan dasar iman pada Yesus, maka tidak ada yang mustahil kami melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jaga dan tolong kami sepanjang hari ini untuk dapat melakukan segala sesuatu menurut kehendak-kehendak Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian keluarga Bukit Muria Tikala Baru di saat ini. Tuhan berkati kita sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom, damai di hati.